Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diizinkan untuk menikmati indahnya majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke rumah Allah itu bisa membuat dosa kita terhapus, dan langkah berikutnya mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus orang-orang yang siap meninggalkan urusan dunianya lalu melangkahkan kakinya ke rumah Allah untuk beribadah, bertakarrub, dalam langkahnya akan mendapatkan doa dari para malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ini 3 doa malaikat untuk orang yang meninggalkan rumahnya lalu ia langkahkan kakinya ke rumah Allah. Allahumma ighfir lahu, ampuni dia, warhamhu, sayangi dia, wa tub alaihi, dan terimalah taubatnya. Ini yang berdoa adalah malaikat, dan doa malaikat itu makbul karena malaikat itu tidak ada dosanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ciri-ciri malaikat adalah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa melakukan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Berarti malaikat adalah makhluk Allah yang taat. Sekarang mereka yang mendoakan itu. Andaikan 3 doa tadi dikabulkan oleh Allah untuk kita, diampuni, disayangi, diterima taubatnya, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita selalu dimudahkan, diberikan semangat untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah, apakah untuk sholat, apakah untuk majelis ta'lim, dan untuk berbagai ibadah-ibadah lainnya yang semuanya adalah dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ikhwati fillah, salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah untuk senantiasa istiqamah berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu menjadikannya panduan, panutan dalam melaksanakan apa saja aktivitas dalam kehidupan kita, ibadatan wa muamalah, qaulan wa fi'lan, baik ibadah maupun muamalah, baik perkataan maupun perbuatan, apa saja yang kita lakukan. Coba satu pertanyaan untuk setiap perbuatan yang ingin kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan ini sejalan dengan yang diperintahkan Nabi atau tidak? Kalau kita ingin mengucapkan satu ungkapan, apakah ungkapan ini benar menurut ajaran syariat Rasul yang dibawa oleh beliau atau tidak? Kalau seandainya ternyata apa yang kita lakukan itu sejalan dengan yang beliau perintahkan, lanjutkan saja.
Tapi kalau ternyata bertentangan, kita ingin melakukan, tapi kata Nabi jangan, hentikan saja. Karena kalau seandainya kita lanjutkan, maka pasti akan membuat kita sulit di hari mahsyar. Karena tidak ada satupun perbuatan dan perkataan kecuali nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, sekali lagi kita memohon kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk setia berada di atas panduan yang telah beliau wariskan. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita juga bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalathati Al-Usul. Sarah-sarah pilihan yang datang dari para ulama untuk kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Thalathah. Kita masih berada pada amal-amal qalbiyah yang semua itu menunjukkan ketauhidan dan keyakinan kita kepada Allah. Amal-amal hati. Karena amal dulu sudah kita berikan penjelasannya, ada amal badan, ada amal lisan, ada amal qalbi. Sekarang kita berada pada al-a'mal al-qalbiyah, yang beberapa hal yang sudah kita berikan penjelasannya seperti tawakal, al-khauf, rasa takut kita kepada Allah. Itu semua adalah bagian dari amal hati yang kalau seandainya kita tidak berikan kepada Allah, maka dia akan salah. Berarti ada tauhid yang bermasalah. Ketika kita tidak lagi bertawakal kepada Allah, ketika rasa takut kita tidak lagi kepada Allah, berarti itu satu kesalahan. Karena yang lain selain Allah sama kedudukannya dengan kita. Berarti kita dengan dia sama-sama makhluk. Untuk apa kita takut kepadanya? Ada orang yang mengancam masa depan kita. Kalau kamu tidak ikut aturan main di tempat kerja ini, kamu tidak akan saya kasih makan. Ya udah, tidak usah kasih makan. Yang kasih makan kita kan bukan dia. Yang ngasih rezeki kita kan Allah. Tinggalkan saja tempat itu. Buat apa kerja di tempat yang kita tidak bisa taat? Mau sholat tidak boleh, mau ini tidak boleh. Kalau makan kadang diizinkan, kalau sholat kadang tidak. Buat apa kita berada di tempat di mana membuat kita tidak bisa taat kepada Allah? Jika ada tempat pekerjaan kita seperti itu, tinggalkan saja. Jika kita tinggalkan karena Allah, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bima huwa khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, benar-benar karena Allah dia tinggalkan, maka Allah berjanji akan menggantinya dengan yang lebih baik. Cuma yakin tak kita dengan janji Allah? Ini keyakinan ini yang jadi masalah. Aku lo kan makan anak su, aku lo kan makan bini su, sekolah kau jolonya kan. Padahal rasa takut seperti itu hanya boleh untuk Allah. Itu namanya al-khauf. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, al-khasyah. Al-khasyah itu artinya takut juga. Al-khasyah itu artinya juga takut. Al-khauf takut. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Takhafu itu dari kata khauf. Tapi ada dalam Al-Qur'an fala takhshawhum wakhshawni.
takhshawhum wakhshawni, itu ada kata khasyah di situ. Janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, berikanlah rasa takut kalian itu hanya kepada saya saja. Ini kata Allah. Berarti khasyah hanya untuk Allah. Al-khasyah artinya adalah hiya al-khawfu al-mabniyu 'alal ilmi bi'azamati man yakhsha wa kamali sultani. Khasyah itu rasa takut yang dibangun atas pengetahuan kita akan kebesaran Allah. Jadi ada di antara ahli bahasa atau para ulama yang mencoba untuk membedakan al-khasyah itu rasa takut kita karena kita tahu kebesarannya, kita tahu kekuatannya. Tapi kalau al-khawfu rasa takut karena kita yang merasa lemah, karena kelemahan kita. Para ulama dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, mereka lah yang hanya takut kepada Allah. Dalam ayat apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memungkinkan, yang bisa takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa para ulama? Dan di sini dikatakan khasyah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Di antara hamba Allah yang hanya akan takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa digunakan di sini kata khasyah? Karena mereka lah yang mengerti dan paham kekuatan, kebesaran, keagungan, kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Karena pemahaman dia terhadap kebesaran dan kekuatan Allah, ada khasyah. Muncullah di situ khasyah, rasa takut. Sedangkan al-khawfu itu rasa takut yang dimunculkan disebabkan oleh kelemahan kita. Oleh kelemahan kita. Kita yang lemah, kita yang tidak kuat, sehingga kita rasa takut muncul. Tapi intinya sama. Dua-duanya mestilah hanya diberikan kepada Allah saja. Karena al-khawfu pun kita harus merasa hina itu hanya di hadapan Allah. Al-khasyah pun yang pantas untuk kita berikan takut kita memang hanya kepada Allah, karena dialah yang maha. Dialah yang maha segala-galanya. Kenapa kita takut untuk mengambil yang bukan hak kita? Karena kita tahu bahwa Allah maha berkuasa dan dia menyediakan balasan untuk orang yang melakukan itu. Maka al-khasyah dan al-khawf harus menghadirkan ketaatan kepada Allah. Karena takut kepada Allah itulah yang pada akhirnya membuat kita menjadi taat. Al-ulama yang ada pada ayat ini bukanlah maksudnya ulama-ulama yang ulama-ulama besar, bukan hanya mereka saja. Al-ulama itu jamak dari kata alim. Alim itu satu orang yang mengetahui. Al-ulama itu banyak. Sekarang kalau memang kita mengetahui, kita terus belajar, pada akhirnya kita paham akan kebesaran Allah, maka orang seperti itu masuk dalam kategori al-ulama dalam hal ini. Jadi ulama itu bukan orang-orang tertentu, orang-orang terbatas. Semua kita bisa masuk ke dalamnya, asalkan kita mengerti dengan kekuatan dan kebesaran Allah. Sudah sering kita berikan penjelasan bahwa Allah itu berkuasa mutlak dalam kehidupan kita. Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita, dan tidak ada satupun di antara kita yang mampu menolak kehendak Allah.
Pahami baik-baik itu. Maka ini pentingnya kita belajar tauhid. Andaikan kita sudah semakin dalam tauhid dan akidah kita, dan dengan itu kita mengerti kebesaran Allah, berarti kita masuk dalam kata ulama. Jadi jangan merasa, oh kalau gitu yang takut pada Allah itu hanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, karena mereka lah yang ulama. Itu ulama dalam pengertian yang lain. Tapi innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, itu bukan dalam artian khusus seperti tadi. Karena ulama jamak dari kata alim, orang yang tahu. Kalau kita tahu berarti kita alim. Tahu apa? Tahu kebesaran, kekuatan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyahnya, uluhiyahnya, itu cara untuk mengenali Allah. Sudah sangat sering kali kita berikan penjelasan seperti ini. Alam yang sebegini besar ternyata tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Laut itu kalau tidak ditundukkan oleh Allah, mungkin kapal-kapal tak bisa berlayar. Angin kalau tidak ditundukkan oleh Allah, mungkin burung-burung tidak bisa terbang. Burung terbang begitu nyamannya dia. Sayapnya yang bergerak-gerak itu dia sedang bertasbih. Kenapa dia bisa terbang begitu mudah? Karena angin itu ditundukkan oleh Allah. Air ditundukkan oleh Allah, laut ditundukkan oleh Allah, sehingga kapal, dan itu semua adalah tentara Allah. Kalau tentara Allah, Allah berhak menyuruh. Tentara berarti prajurit kalau disuruh sama komandan. Kalau kata Allah, hei air, hancurkan mereka semua, datanglah tsunami. Hei angin, itu masyarakat itu durhaka-durhaka semua itu, hancurkan mereka, datang pula angin, puting beliung, terbang semua sama dia. Hei api, kata Allah, itulah mulai tidak taat yang satu, hancurkan mereka, terbakar pula. Semua mereka adalah tentara Allah. Bahkan serangga pun bisa menjadi tentara Allah, yang dengan satu ekor serangga bisa membunuh raja yang mengaku sebagai Tuhan. Namrud wafat hanya karena seekor serangga yang masuk ke dalam telinga. Fir'aun gagak, Tuhan nyinya, di tengah-tengah kekuatan yang dia miliki, tenggelam ke dalam laut, tidak bisa dia melawan. Sementara Musa di tengah-tengah puncak kelemahan, tapi tidak tenggelam. Dia nyuit Musa, letak dalam kotak, dihanyutkan, diletakkan oleh ibunya dalam air. Ada kekuatan bayi di situ. Apa dak selamat? Kan dalam pikiran awak, inyolah kan tenggelam saja. Seorang bayi hanya bisa menangis, diletakkan dalam satu kotak, tidak ada nakadar, tidak ada supir kotak, hanya dihanyutkan saja. Tiba-tiba selamat, justru air membawanya ke tempat pemandian istri Fir'aun. Ada ambil Allah dah. Kasarnya tak lo punya anak dah. Seorang tak punya anak inginnya bangkit anak makan. Aku tiba-tiba datang. Kayak mantap bukannya. Justru dimunculkan kasih sayang kepada dia. Selamat. Kenapa bisa selamat di tengah-tengah kelemahannya? Allah yang menundukkan air. Musa di tengah-tengah keangkuhan, takabur dia, justru dia tenggelam oleh air yang sama. Nah, maka disinilah yang harus kita pahami terus, kebesaran, keagungan, kekuatan Allah.
dalam kehidupan kita yang maha, dia maha segala-galanya, dan itu yang akan membuat kita memberikan rasa takut kita kepada Allah, dan jangan sekali-kali berikan rasa takut kepada selain Allah. Maka ayat tadi, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada saya. Coba, orang-orang yang memberikan sesembahan untuk makhluk gaib seperti jin, ada enggak rasa takut? Kenapa mereka mesti memberikan sesembahan itu? Takut bencana, takut nanti diganggu, takut nanti panen enggak sukses. Ini kalau tidak ada sesembahan, ini padi ini tidak berbuah nanti ini. Berarti ketika rasa takut itu ada, dia sedang menganggap yang ditakuti itu kuat, menentukan dalam kehidupan dia. Padahal makhluk gaib tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah itu. Tidak mungkin ada orang mempersembahkan sesuatu, kepala kerbau kah, disembelih kerbau itu, lalu kemudian kepalanya dihanyutkan di sungai ini. Mustahil mereka melakukan itu kalau bukan karena ada unsur takut di hatinya terhadap sesuatu. Nggak sih, buat aja dah. Oh, sedekah lautnya nama. Dibuatkan bahasa sedekah laut ini, sedekah itu kan elok arti kan. Itu hanya bahasa-bahasa yang menipu, dan mereka sedang menipu diri mereka sendiri, karena mereka tidak sedang bersedekah kepada makhluk laut, tapi karena mereka takut ancaman. Padahal mengancam itu hanya bisa datang dari Allah. Kalau tidak selamat, kalau tidak diberikan ini tidak selamat, berarti ada kebesarannya yang ditakuti, padahal dia tidak besar. Maka dulu ada kisah dua orang yang masuk ke satu wilayah, dicegat di perbatasan. Disampaikan kepada dia berdua, syarat masuk ke wilayah ini mesti menyumbangkan sesuatu atas nama berhala mereka. Mesti menyumbangkan sesuatu. Dicegat, ternyata dia tidak punya apa-apa. Yang satu tidak mau untuk mempersembahkan itu, karena dia paham bahwa mempersembahkan sesuatu, menyembelih sesuatu atas nama berhala dia, itu adalah satu bentuk kesyirikan. Karena dia tidak mau, dia disembelih, dia dibunuh, mati dia. Sedangkan yang kedua, dia memilih untuk menyembelih seekor lalat. Jadi kata yang penjaga tadi itu, takkah kamu punya apapun walau seekor lalat? Kalau seekor lalat bisa katanya. Diambil seekor lalat, disembelih, tapi atas nama berhala. Dan dia masuk neraka. Maka kisah hadis Dzubab, itu hadis tentang lalat. Ada dua orang, yang satu masuk surga, satu masuk neraka. Padahal kan yang disembelih kan cuma lalat. Apalah artinya seekor lalat? Tapi persoalannya bukan pada lalatnya. Persoalannya ada pada amal. Ada pada perbuatan kecil dia, tetapi tujuannya bukan untuk Allah. Tidak ada artinya seekor lalat itu, tapi ternyata bisa membuat dia masuk neraka. Oleh karena itu perbuatan syirik itu tidak ada yang kene dong. Jika kita memandang kebesaran Allah yang disyirikkan. Ini menyembelih seekor kerbau, kepalanya dihanyutkan di pantai ini atau di kaki bukit ini, dibuang situ.
Sama tingkat syiriknya dengan yang menyembelih seekor lalat yang juga tujuannya untuk berhala. Satu kerbau, satu lalat. Tapi ujungnya sama. Nah, dia yang menyembelih lalat tadi itu, seekor lalat itu, ada enggak kira-kira bentuk takzimnya kepada berhala itu? Ada enggak kira-kira rasa takut pada diri dia terhadap berhala? Karena kalau ini tidak disumbangkan, kalian tidak akan selamat. Inilah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada saya. Nah, ini diantara ibadah qalbiyah yang memang harus hanya untuk Allah. Ada penjelasan dari Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin tentang apa beda antara al-khasyah dengan al-khauf. Beliau mengatakan al-khasyah itu akhassu minal khauf. Khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Berarti khauf itu lebih umum. Bagaimana beliau memberikan perbedaan? Fa iza khifta min syakhsin la tadri hal huwa qadirun 'alaika am la, fa hadza khauf. Jika kita menakuti seseorang tapi kita tidak tahu apakah orang itu lebih kuat dari kita atau tidak, berarti khauf. Menurut beliau, wa iza khifta min syakhsin ta'lamu annahu qadirun 'alaik. Tapi jika kamu takut kepada seseorang dan kamu tahu bahwa dia lebih kuat dari kamu, itu khasyah. Jadi ketika ada seseorang yang kita takuti, tapi tidak tentu dia ada ikut, jangan awak lebih bagus apanya. Tapi awak tetap ada rasa takut. Keadaan seperti itu disebut al-khauf, untuk memaknai kata takut. Sedangkan khasyah untuk orang yang memang kita takut, yang memang kita tahu kalau dia lebih kuat. Nah, maka untuk Allah, ketika kita memahami bahwa Dia maha kuat, Dia maha segala-galanya, dan itu memunculkan rasa takut, membuat kita menjadi taat. Takutnya akan melahirkan ketaatan, karena Dia bisa berbuat apa saja dalam kehidupan kita. Dia bisa mematikan kita saat apa saja. Sekarang, apa buah dari khasyah? Ketika kita tahu kebesaran kekuatan Allah dalam kehidupan kita, dan Dia bisa mematikan kita saat kapan Dia mau. Sekarang ketika kita ingin berbuat maksiat, ingin menuju ke satu tempat yang di situ ada maksiatnya yang ingin dilakukan, tapi karena kita takut kepada Allah, akhirnya langkah kita hentikan. Jangan-jangan saat berada di tempat maksiat kita dimatikan oleh Allah, sekarang kita tinggalkan. Berarti khasyah, yang khasyah mesti melahirkan ketaatan. Jadi amal-amal qalbi itu akan melahirkan amal-amal zahir. Maka segalanya muncul dari hati. Kalau amal qalbi kan hati, dan hati inilah yang paling menentukan. Orang ketika punya hati yang kuat imannya, akan melahirkan ketaatannya kepada Allah. Jadi bersumber dari situ untuk kemudian mendapatkan bimbingan dari Allah untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah dan ketaatan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Itu gambarannya ya tentang satu bentuk ibadah hati yang namanya khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini kalau kita tengok ayat ini, itu di awalnya Allah bercerita tentang alam, tentang gunung, tentang laut, ufuk, afak, ini secara
secara keseluruhan. Lalu kemudian innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Alim di sini bagaimana dengan ulama ilmu fisika? Apakah itu akan membuat mereka takut kepada Allah? Kan mereka ulama juga, tahu dialah apa nih bintang semua galaksi yang ada di sana ada dalam ilmunya. Apakah akan melahirkan ketakutan? Sebatas itu tidak. Karena yang ulama di sini memang adalah hubungannya dengan pengetahuan dia tentang Allah. Pengetahuan dia tentang sifat dan kebesaran Allah. Mengenali Allah secara sempurna. Itu yang akan benar-benar bisa takut kepada Allah. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ahli kimia, ahli fisika, ahli nuklir dan lain sebagainya, itu ilmu juga itu. Tetapi tidak akan membuat mereka takut kepada Allah kalau mereka tidak kenal dengan Allah. Yang ada justru banyak orang yang ahli-ahli itu justru angkuh. Semakin paham dengan alamnya, semakin dianggapnya dia yang mengerti tentang alam ini. Semakin mengerti dengan ilmu dunia ini, maka dia pula yang menganggap dia pula yang paling ahli dalam ilmu dunia. Jadi tidak membuat mereka takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah yang mengerti dengan Allah itu sendiri. Dan ini adalah yang berkaitan dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan dan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita sebentar. Soalnya nanti di akhir kita berikan waktu untuk bertanya jawab jika ada. Tadi kita bicara tentang al-khasyah, takut karena kita tahu kebesaran Allah. Dengan kebesaran Allah yang kita pahami, kita nggak bisa berbuat apa-apa di hadapan kehendaknya, sehingga kita memiliki khasyah, dan khasyah itu mesti melahirkan ketaatan. Amal qalbi akan melahirkan amal zahir. Sekarang kita masuk pada yang kedua, biar ada 2 poin yang kita ambil. Amal qalbi yang berikutnya adalah al-inabah. Al-inabah, inabah itu kembali kepada Allah. Inabah kembali kepada Allah. Ar-ruju'u ilallahi bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kembali kepada Allah. Lalu apa bedanya dengan taubat? Taubat itu apa artinya? Kembali kepada Allah. Maka di sini dikatakan wahiyya qaribatun min ma'na taubah. Itu dekat-dekat maknanya dengan kata taubat. Tapi ada perbedaan. Nah, di sini diberikan perbedaannya karena berdasarkan kepada ayat wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ini dalil inabah, Az-Zumar 54. Kembalilah kepada Allah, kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada Dia. Serahkan diri hanya kepada Dia. Sekarang wa anibu, inabah. Qarib makna dengan taubat. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? At-taubatu takunu minal muznib. Taubat adalah datangnya dari yang berdosa. Maka untuk peristiwa Nabi Adam, Allah menggunakan kata taubat. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Kenapa di situ digunakan kata taubat? Karena Adam sebelumnya melakukan dosa. Apa dosa Adam? Dosa Adam adalah dilarang mendekati pohon, malah didekatinya dan dimakan. Berarti dosa. Dan ketika dia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Adam mendapatkan kalimat-kalimat dari Allah. Berarti taubatnya diterima oleh Allah. Fataba alaih, dan Allah menerima taubat. Nah, sementara istilah anabah, inabah atau munibun itu disematkan kepada banyak nabi sebagai pujian. Apa contoh? Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu halim, awwab, munib. Munib ini inabah. Berarti pujian bagi Nabi Ibrahim. Dan pujian inabah untuk Ibrahim bukanlah merupakan sesuatu yang Nabi Ibrahim mengawalinya dengan perbuatan dosa. Nah, jadi inabah itu ar-ruju'u ilallah
kembali kepada Allah, ingin semangat tetap lebih kepada Allah saja, dan itu tidak mesti diawali oleh satu perbuatan dosa. Begitu para ulama membedakan antara at-taubatu wal inabah. Ada dalam ayat, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak adalah taufik yang saya dapatkan kecuali hanya dari Allah. Ini cerita Nabi Syuaib alaihi salam. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Dia saya bertawakal. Wa ilaihi unib, dan kepadanya saya kembali. Kalau kita ingin memohon kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Kita kembali kepada Allah memohon, bukan berarti sebelumnya ada dosa yang kita akui. Kalau taubat, kembali kepada Allah dengan mengakui dosa yang sebelumnya terlaksana. Itu bedanya antara inabah dengan at-taubah. Ada di antara perbedaan yang kedua, al-inabah akhassu minat taubah. Inabah itu lebih khusus daripada taubat. Berarti taubat lebih umum. Bisa saja nanti taubat bisa saja disebut dengan inabah, tapi tidak setiap inabah lalu disebut dengan taubat. Lima tash'uru bihi minal i'timadi 'ala Allah wa kamalil luju'i ilaih. Karena orang-orang melakukan inabah itu, dia merasakan sesuatu yang dia harus berpegang kembali hanya kepada Allah dan sempurna kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang taat, mungkinkah untuk inabah kembali kepada Allah? Bukan mungkin lagi, harus kembali kepada Allah terus. Jangan sampai justru ketaatannya malah melenceng. Dengan menjaga ketaatan terus kembali kepada Allah, itulah justru yang disebut dengan inabah itu. Jadi ar-ruju' ilallah bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Tapi dekat-dekat maknanya, dua-duanya adalah kembali kepada Allah. Kalau taubat bisa saja sebelumnya ketika dia terlanjur melakukan satu perbuatan dosa, sekarang dia melakukan perbuatan dosa syirik. Syirik itu mesti menyatakan taubat kepada Allah. Ketika dia sudah menyadari bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah, bahkan kesalahan yang paling besar yaitu syirik, maka dia bertaubat kepada Allah. Dinyatakannya, ini perbuatan saya salah ya Allah, tolong diampuni. Itu namanya taubat. Kalau inabah, saat kita beramal dan kita ingin maksimal dalam amal kita, ingin kembali kepada Allah secara sempurna, kamalil luju'. Ini yang kamalil luju' tadi itu, sempurna kembalinya kepada Allah. Berarti dia telah melakukan satu amal qalbi, amal hati, yaitu al-inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Allah dan serahkanlah diri kepada Allah. Para ulama di sini juga membagi inabah kepada dua. Ada inabah li rububiyatihi, kembali karena Allah dalam persoalan rububiyah. Apa contoh? Orang kalau dalam keadaan sulit, walaupun dia pendosa, yang disebutnya apa? Umpamanya dia belayar, ini aman-amannya deh, tiba-tiba datang angin kencang, tidak ada lagi tempat berharap kepada manusia. Pada saat itu mereka berharap kepada siapa? Hanya kepada Allah. Maka saat-saat sulit itu kalimat ya Allah itu mudah sekali. Itu inabah li rububiyati. Tapi belum pasti juga orang-orang kafir saja, kalau di tengah laut, kalau seandainya dia kesulitan, angin kencang, ada badai, yang disebutnya ya Allah. Itu fitrah kan? Berarti fitrah manusia. Jadi inabah li rububiyatihi, kembali kepada Allah, karena pada saat itu dia mengenali rububiyahnya Allah.
Nanti kalau sudah selamat sampai ke pinggir, kan ayat kan mengatakan seperti itu. Wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaih. Di situ Allah katakan munibin. Apabila manusia itu mendapatkan darar, mudarat, kesulitan, da'u rabbahum, mereka ketika itu meminta kepada Rabbnya, munibina ilaih, kembali kepada Allah pada saat mendapatkan mudarat. Summa idza adzaqahum minhu rahmah, tapi kalau seandainya mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba mereka dengan Rabb mereka berbuat syirik. Jadi kalau dalam keadaan sulit yang diingat Allah, kalau sudah mudah mendapatkan kesenangan lupa dengan Allah. Bahkan ada orang yang kalau sakit sampai bernazar, ya Allah, kalau sehat anak saya sembelih kambing. Lah sehat anak, berpikir panjang untuk Apolo mah biabit piti kan ya. Nyala sehat. Waktu sakit, ketika kesulitan lalu kembali kepada Allah, Allah di sini menyebutnya dengan munibina, tapi para ulama menggolongkan itu kepada inabah li rububiyah. Inabah untuk persoalan rububiyahnya Allah. Nah, yang lebih penting itu adalah inabah li uluhiyah. Kembali kepada Allah dalam persoalan uluhiyah, berarti karena memang Dia yang pantas untuk kita sembah. Wa'ala rajin sholat, tapi tambah rajin. Kita selalu berdoa kepada Allah dan teruslah berdoa. Teruslah berdoa, tidak mau pindah ke tempat lain selain Allah, maka itu sesungguhnya adalah bagian dari amal kalbi yang penting untuk terus dilakukan. Maka para nabi, para rasul, Allah memujinya dengan sifat inabah. Dan itu bukanlah berarti mereka sebelumnya sebagai pendosa, karena memang ketaatan mereka bertambah, semakin istiqamah tidak meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah contohnya pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Ada dalam ayat yang lain, wallazina jatanabu taghut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busra fabashshir ibad. Mereka-mereka yang menjauhi tagut untuk mereka sembah. Mereka tidak mau menyembah tagut, berarti tidak mau melakukan perbuatan syirik. Wa anabu ilallah, dan mereka kembali kepada Allah. Jadi tidak diawali oleh perbuatan syirik, mereka justru menjauhi perbuatan syirik itu. Wa anabu ilallah, dan mereka kembali kepada Allah. Lahumul busra fabashshir ibad. Bagi mereka ada kabar gembira. Kalau kabar gembira dari Allah, tentu maksudnya adalah surga. Fabashshir ibad, maka berikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Ada lagi, man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi, dia atau orang yang khasyah kepada Allah bil ghaibi, gaib, dalam keadaan tidak ada siapa-siapa. Dia takut kepada Allah dalam keadaan sendiri. Karena takut kepada Allah dalam keadaan ramai-ramai itu mudah. Kita lebih terpelihara dari dosa kalau kita bersama-sama. Tidak mungkin orang mencuri depan orang lain. Kalau ada orang yang mau ngambil sandal di masjid, pasti dia nunggu-nunggu orang sepi dulu. Tidak mungkin di tengah-tengah orang ramai diambil gitu. Maka dalam keramaian kita mudah terjaga dari maksiat. Tapi dalam kesendirian, inilah ujian yang sebenarnya. Maka man khasyiyar rahmana bil ghaib,
orang-orang yang khasyah kepada Allah, yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih bil ghaib, dalam keadaan gaib. Waja'a biqalbin munib, dan dia datang menemui Allah biqalbin munib, dengan hati yang inabah, hati yang semangat kembali hanya kepada Allah saja, Allah Subhanahu wa taala. Jadi inabah itu satu amal yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul, yang harus untuk kita ikuti. Maka di sini dikatakan wal inabatu ilallah da'bul anbiya'i wal mursalin. Inabah itu kebiasaan baik para nabi dan para rasul. Nah, jadi dua yang kita bahas pada malam hari ini, al-a'malil qalbiyah. Yang pertama adalah al-khasyah. Berikanlah rasa takut kita hanya kepada Allah, karena memang Allah yang maha segala-galanya. Tidak ada yang lain yang kita beri, yang pantas untuk kita berikan rasa takut kita kepadanya. Kalau mau selamat, minta selamat dari Allah. Jangan takut nanti kalau tidak bawa tanggal nih tidak selamat. Berarti ada ketakutan di hati kita. Padahal keselamatan hanya diberikan oleh Allah. Kalau ingin sukses bisnis ini, bawa jimat ini, baca mantra-mantra ini. Kalau tidak nanti bisnisnya akan merugi. Berarti ada ketakutan dia kepada selain Allah. Itu khasyah. Sedangkan inabah, semangat untuk tetap kembali kepada Allah, meningkatkan ketaatan dan semakin jauh dari kemaksiatan. Ini yang kita bahas pada malam hari ini. Sudah berbunyi loncengnya, tapi kalau seandainya ada satu pertanyaan, silakan. Kalau ada, kalau enggak kita tutup. Baik, kalau tidak ada, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini majelis yang bisa kita mendapatkan ilmu. Semoga Allah selalu membukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu dan kebenaran, dan semoga Allah memberikan semangat untuk istiqamah berada di atas kebenaran itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru.